Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga dulur-dulurku dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang yang bermanfaat buat sesama, dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Dan yang terpenting kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif setiap hari, agar setiap hari itu juga kita bisa bermanfaat dan berguna buat sesama. Baik teman-teman, dalam kita menjalani sebuah hajat, selalu kita harus mulai dengan doa. Karena apabila memang Anda ingin ingin melibatkan Tuhan, ya tentu doa menjadi sebuah kegiatan yang ada di dalam mekanisme hajat itu sendiri. Teman-teman, apabila kita ingin melibatkan Tuhan, itu artinya kita berjuang lewat spiritual. Spiritual itu pendekatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan magic, bukan ya bisa saja magic ya. Tapi ini bukan magic dalam kutip ya. Bukan magic, bukan sulap, bukan ilmu hitam, tidak. Jadi spiritual adalah pendekatan yang melibatkan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syaratnya kita tidak melibatkan hawa dan nafsu. Ya, hawa dan nafsu contohnya keinginan-keinginan, pikiran, ya nafsu itu terlalu ngotot, ya terlalu ngotot, terlalu ambisius, nah, itu nafsu. Bahkan bisa melibatkan prasangka, praduga negatif, nah itu bahkan kebencian dan amarah itu nafsu ya. Jadi dalam kita berjuang di jalur spiritual ini kita tidak melibatkan hawa dan nafsu ya. Yang ada adalah keikhlasan, ya, sabar, ya, seperti itu. Karena kita itu menghilangkan ego ya. Ego itu mempunyai rasa memiliki kecerdasan, memiliki argumen, memiliki kekayaan, jabatan, kedudukan, ketampanan, kecantikan ya. Memiliki itu, merasa memiliki rasa hal semacam itu mempunyai ego namanya ya. Jadi mempunyai rasa memiliki yang berlebihan. Merasa ya. Merasa memiliki. Nah, seperti itu. Kita harus menghilangkan semacam itu syaratnya dalam kita berjuang lewat spiritual. Oleh sebab itu maka ayo kita mulai membersihkan diri kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Tuhan yang Maha Esa. Jadi misalnya contoh kita ikhlas ya. Ikhlas bahwa sesungguhnya semua kekayaan, jabatan, termasuk investasi kita di DNA, sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang itu sudah menjadi hak kita ya. Ya, kita kadang-kadang bodoh, kadang-kadang tidak tahu, bingung ya. Resah, pesimis, was-was ya. Itu adalah gangguan dari setan. Jangan terlalu banyak berpikir, dan juga saya pernah menyampaikan di video sebelumnya ya, jangan banyak cincong sebetulnya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa tanda-tanda dana kita aman, tanda-tanda DNA ini sudah ada perkembangan baik, ya itu tanda-tandanya, dan bukan dilihat oleh pikiran, tapi oleh rasa.
Coba seperti informasi sebelumnya, di video sebelumnya, kita memulai dengan doa nafas, ya, menghilangkan segala pikiran, ya, lakukan penyerahan diri, bahwa diri semua perasaan memiliki yang kita miliki itu kita lepas, ya, atau kita ikhlaskan, kan, bahwa nafas ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini hanya titipan dari Sang Pemberi hidup, ya, untuk menjalani kehidupan tentu, ya. Nafas juga dititipkan kepada kita untuk menjalani kehidupan, ya. Dan kita juga bisa menyaksikan bahwa nafas itu memang dia bergerak sendiri. Saksikanlah, saksikanlah bahwa nafas itu bergerak sendiri, ya. Bahkan kita sedang tidur, dia masih bergerak, ya, tanpa kendali kita. Artinya, kita bisa menyaksikan itu. Hidup kita ini jangan dikuasai oleh hawa dan nafsu. Bangun tidur langsung hawa dan nafsu yang menguasai diri kita. Seharusnya diri kita lah yang menguasai hawa dan nafsu. Bangun tidur kita langsung memikirkan itu dan ini. Itu artinya hawa dan nafsu masih menguasai diri kita. Seharusnya bangun tidur kita ucapkan syukur. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang masih memberi hidup. Ingatlah namanya, ya, sebutlah namanya di dalam hati, ya, nama Tuhan kita, ya. Ya, tidak ada kata-kata, tidak ada suara, ya. Allah itu adalah nama Tuhan. Di dalam agama Kristen ada Yesus, itu juga nama Tuhan. Dalam agama Hindu ada Sang Hyang Widi, itu hanya nama, ya. Kita tidak bertuhankan nama. Kita juga tidak bertuhankan hawa dan nafsu, ya. Kita harus menguasai hawa dan nafsu. Teman-teman, ayo kita jeli, ya. Kita jeli. Ayo kita bersama-sama kita menyerahkan semua perasaan memiliki yang kita punyai, ya. Jadi jangan banyak cincong, maksud saya kalau pakai hukum sebab akibat, tentu video yang saya buat ini tidaklah ada artinya buat Anda, ya. Ya, karena sebetulnya saya juga tidak mahir berbicara, tidak mahir berdiplomasi. Saya hanya mengalirkan apa yang saya saksikan dalam rasa yang saya miliki. Tentu saya ingin berbagi, ya, rasa terhadap masa depan Dana dan DNA itu sendiri. Seringkali saya menyampaikan bahwa Dana kita aman, DNA akan reposisi, mafia akan selalu merongrong, menebar umpan-umpannya, dan bahkan di balik ini semua kejadian ada sebuah hikmah yang besar buat masing-masing dari diri kita. Seperti itu. Apabila diri kita, ya, kita menyaksikan rasa yang damai, rasa yang nyaman, tidak ada kekhawatiran dengan Dana, dengan DNA, itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan suatu hal yang positif, ya. Alangkah indah apabila semua member DNA telah berusaha, ya. Kita kan sudah menyaksikan bahwa DNA ini sudah muncul ke permukaan, ya. Semua dari pihak pemerintah, lembaga hukum, dan juga wakil rakyat kan sudah tahu seperti apa kejadiannya DNA ini, ya. Baik buruknya, ya. Ya, dia ditutup, ya, lalu tidak bisa main teknis, tidak bisa withdraw, ya, lalu
dananya seolah-olah bisa main teknis kan gitu, dan dananya tidak bisa ditarik, ya seperti itu. Semua orang tahu ya, dan juga sudah ada di dalam pembicaraan antara uh, wakil rakyat, Bapepti juga, dan juga para member ya, dan juga kuasa hukum member sudah menyaksikan seperti apa pembicaraannya. Nah itu ya, itu adalah tanda-tanda fisikal ya, secara fisik sudah ada tanda-tanda itu ya. Juga kita sudah dengar bahwa dari pihak Bapepti sudah berjanji akan membuat regulasi kan gitu ya. Kita sudah dengar dan itu ada jejaknya ya. Ya kita lihat saja, uh, kita saksikan saja akhirnya seperti apa ya. Yang jelas teman-teman member semuanya agar tenang ya, damai, eh, baik buruknya sudah tahu kan gitu ya, lebih banyak yang baik atau buruk, dan juga untuk diri kita masing-masing semua sudah introspeksi agar suatu saat, pada saat DNA reposisi, pada saat dana kita terima kembali, kita sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai niat untuk lebih baik lagi di bidang kemanusiaan, perilaku, ya, dan juga ibadah, ya, menolong sesama yang lapar. Tentu di balik ini, di balik kejadian ini akan ada hikmah yang besar buat kita semua. Ya. Kalau saya pribadi, ya tentu apa yang telah diinvestasikan, kalau dari segi jumlah relatif ya, relatif. Yang jelas lebih dari 8.000 ya. Tetapi saya merasa tenang-tenang saja. Saya bukan orang yang mempunyai harta banyak juga ya, tapi hati ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikhlaskan segala bentuk argumen yang saya punya, segala mungkin kalau ada kedudukan atau kekayaan, saya tidak merasa itu milik saya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhan, termasuk juga investasi yang jumlahnya tadi saya perkirakan, sudah saya sebutkan. Jadi tidak ada rasa apa namanya gundah ya, yang ada adalah rasa damai aja kan, seperti itu. Karena saya yakin dan aku yakin bahwa semua yang dititipkan kepada saya itu memang bukan milik saya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya titipan. Dan semuanya saya ikhlaskan. Nah, jangan salah pengertian ya. Saya ikhlaskan bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak dan keadilan sudah ada bersama kita, tentu dana kita pasti aman dan DNA pasti reposisi ya. Mungkin kalau harus diperbaiki, harus dibina adalah dibina ya. Mana mungkin negara ini kan bukan negara abal-abal, negara ini adalah negara yang banyak mengurus urusannya ya. Nah, masalah digital trading ini juga sudah akan diperbaiki, akan diperhatikan oleh pemerintah ya. Sudah banyak pernyataan-pernyataan itu dari pemerintah ya, dan keadilan akan ada bersama kita. Ayo teman-teman, kita terus berdoa ya, kita terus memperbaiki ketuhanan, memperbaiki keilmuan dan juga peribadahan, dan juga kita selalu mengikhlaskan apa-apa yang kita merasakan memiliki ya, kita ikhlaskan ya. Tentu bukan mengikhlaskan dana kita diambil oleh para mafia ya, para mafia inilah yang justru insya Allah kita doakan supaya mereka disadarkan, diberikan keselamatan. Itu hanya dari kita kan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan keadilan yang seadil-adilannya dan seakurat-akuratnya,
lebih adil dari sekedar lembaga hukum di sebuah negara seperti negara Indonesia. Ini adalah urusan spiritual, urusan Tuhan yang Maha Esa, urusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar bisa menghukum tidak bisa jalan 6 atau 7 bulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan semua siapa-siapa yang berbuat dolim, yang berbuat jahat. Kita tenangkan diri kita, dekatkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan sudah memanggil-manggil kita, ayo mendekat, memintalah kepadaku, ya. Dan kita perbaiki terus apa yang menjadi tekad kita, dan juga kita harus selalu ikhlas bahwa semuanya adalah milik Allah, ya. Tentu bukan ikhlas untuk diambil oleh para mafia, ya, tidak. Dana kita ada, ya. Allah akan memberikan keadilan kepada kita semua. Mohon teman-teman member DNA untuk tenang dan kita sambut keadilan ini, kemenangan ini dengan sukacita dan riang gembira. Semangat terus, sampai jumpa.